Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih pada hari ini. Kami kembali lagi Tuhan untuk bersekutu kepada Engkau, untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami dalam kehidupan kami, supaya kami ini semakin hari semakin mengerti arti tentang kehidupan kami di hadapan Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk mempunyai nilai-nilai di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun, memimpin kehidupan kami Tuhan. Karena dari firman-Mu lah jiwa kami selalu haus dan rindu akan Engkau, dipuaskan oleh setiap daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan dengan segala kerendahan hati, supaya kami menangkap setiap berkat firman-Mu di dalam hidup ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap puji syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Di sini saya akan mengajak saudara-saudara itu untuk flashback ke belakang, yaitu kita kembali lagi mengingatkan masa-masa kita waktu kita kecil. Yang dimana waktu kita mungkin SD atau STK atau SD pun sudah kan, kita itu dari dulu saya juga selalu ingat, kita itu sampai hari ini selalu ditanya, cita-cita kamu apa? Kita pasti akan ditanya dengan cita-cita, supaya kita itu dari kecil tuh diajarkan kalau hidup itu kamu udah tahu ke depannya itu mau jadi apa. Begitupun juga dengan hari ini, semua orang itu pasti ada yang mempunyai namanya tujuan daripada hidup. Makanya di saat-saat seperti ini banyak sekali muncul motivator-motivator yang terkenal dan sangat sekali laris manis dan dicari oleh orang. Yang dimana dia mengajarkan bagaimana dia memotivasi diri kita itu untuk menggapai apa yang menjadi sasaran di dalam kehidupan kita. Yaitu kita tahu produk-produknya itu begitu banyak sekali yang dijual, yaitu produk bagaimana mencapai target di dalam bisnis, yaitu bagaimana mencapai sasaran di dalam kehidupan yang berlimpah, atau bagaimana juga di dalam kehidupan keluarga yang baik gitu. Nah, dari semua itu orang itu berbicara tentang cita-cita atau tujuan sasaran di dalam hidup. Semua orang itu pasti akan sependapat tentang hal ini, yaitu di mana kita banyak dengan kejarlah cita-citamu setinggi langit. Sebab kenapa? Mengejar cita-cita dan mimpimu itu gratis, nggak usah bayar. Cuma kita itu butuh usaha di dalamnya untuk mendapatkan setiap apa yang ingin kita kejar di dalam kehidupan ini. Nah, berbicara cita-cita itu adalah berbicara tentang kesuksesan, bisnis, kekayaan, relasi yang baik, karir, atau hibur-hiburan, dan juga menikmati hidup selagi bisa dan mampu. Nah, ini yang anak-anak muda suka, mumpung kita masih muda, kita itu menikmati apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Atau ada puja yang berpikiran positif, saya mau melakukan perbuatan baik, tapi perbuatan baiknya itu tidak punya sasaran. Malah boleh dikatakan ya aku ikut-ikutan aja. Tapi kadang-kadang sebagai orang Kristen kita akan berpikir, apakah perbuatan baik kita itu mempunyai nilai, yaitu apakah perbuatan kita itu mempunyai dampak, atau bisa jadi perbuatan baik itu akan merusak seseorang menjadi bawa negatif. Contohnya, apabila seorang itu malas dan dia atau minta-minta, apabila kita setiap hari hanya tahu dia memberi uang, bukankah kita akhirnya membuat dia menjadi seorang yang malas? Seperti orang bilang, jika dia butuh ikan, lebih baik kita kasih kailnya. Nah, itulah perbuatan baik pun juga harus kita pikirkan apakah nilai itu berdampak di dalam kehidupan orang itu atau tidak. Nah, berbicara tadi tentang cita-cita, mungkin dari sebagian orang mungkin sudah menggapai apa yang dia cita-citakan, yaitu keinginan-keinginan di dalam dunianya semua itu tercapai. Tapi tanpa disadarin, di dalam orang menggapai suatu semuanya itu ada satu titik kekosongan di dalam hidup ini yang terasa hampa atau kosong, yang kita manusia itu tidak pernah tahu, yang tidak dapat diisi oleh siapapun. Karena di dalam titik kosong atau hampa, manusia itu akhirnya terus mencari untuk menutupin kekosongannya itu, yaitu titik yang dikatakan apa? Tidak kepuasan. Jadi dia dengan
kekosongannya itu dia pikir, oh mungkin saya dengan mencapai ini lebih lagi untuk menutupin kekosongan saya. Sehingga tanpa disadaran kita itu dibawa ke arah manusia itu menjadi yang dalam berbentuk serakah atau ambisi yang tidak akan pernah puas ya dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, hal ini pun terjadi bukan pada orang yang sukses, termasuk tanda kutip terjadi kepada orang yang tanda kutip itu tidak berguna di dalam hidup ini. Mereka pun juga tanpa mereka sadarin itu ada suatu titik kekosongan di dalam hidup mereka yang mereka itu tidak tahu bagaimana. Cuma bedanya mereka itu mengambil cara yang salah, yang negatif, sehingga untuk mencapai sasaran di dalam kehidupannya. Jadi di dalam kehidupan manusia atau maupun dia miskin ataupun mau dia kaya, itu ada suatu titik kekosongan itu yang tidak bisa diisikan oleh siapapun. Karena tanpa kita sadari seharusnya kita tahu sebagai orang percaya, Tuhan itu menciptakan kita telah menitipkan satu roh di dalam kehidupan kita. Dan itu, roh itu yang membuat jiwa kita itu sehatnya penuh, tidak kosong, itu hanya bisa diisi oleh penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Yang dimana sampai di suatu titik di dalam kehidupan kita itu pasti akan bertanya, apa arti nilai hidupku? Di sini perikop saya dengan judul, apa arti nilai hidupku? Karena banyak sekali kita tahu, kita sudah mengenai sasaran, orang mungkin saya banyak juga mendengar dia mencapai tujuan sasaran, atau orang katakan saya tidak berarti. Akhirnya suatu saat di titik jenuh, kita akhirnya bertanya kepada diri kita, kalau gitu buat apa ya aku hidup? Kalau gitu apa artinya hidup ya? Aku udah dapet, aku udah kejar, yang selama ini menjadi sasaran hidupku, ternyata tanpa sadari itu adalah kosong. Waktu aku mendapatkan seolah-olah sepertinya ada isi, tapi ternyata yang kalau orang zaman bilang ternyata itu adalah song. Waktu kita mendapatkan selama bertahun-tahun, akhirnya itu semuanya sia-sia. Di sini kita tahu Tuhan itu menciptakan alam dan kehidupan dan manusia pasti itu mempunyai maknanya. Karena sejak awal penciptaan manusia, kita telah diberi mandat oleh Tuhan untuk memenuhi bumi dan memelihara dan melakukan isi bumi ini. Tapi karena dosa inilah yang membuat hubungan kita dengan Allah itu menjadi rusak. Mungkin kita baca di Efesus 2 ayat 10. Dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Di sini dikatakan, kita ini diciptakan Allah untuk melakukan perbuatan baik. Dan Dia mau kita itu, Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Karena kita ini telah berdosa, makanya kita tahu hati kita ini gak sempurna. Oleh sebab itu kita ini butuh campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kembali lagi, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa mengisi kekosongan di dalam kehidupan kita. Kita belajar, di sini saya ambil contoh Raja Salomo di Perjanjian Lama. Siapa sih yang tidak tahu dengan Raja Salomo? Adalah raja yang dengan kekayaan yang perlu luar biasa, tahtanya luar biasa, dengan hikmat daripada Tuhan. Kalau kita bilang komplit sempurna dia sebagai manusia di dunia ini. Siapa sih? Kalau berbicara Salomo, wah dia perfect. Semua tuh komplit semua. Harta, tata, dapat hikmat dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Salomo yang kita pelajarin? Di mana di dalam khotbah yang ditulis oleh Salomo, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Terlepas dari kekuatan dan kesenangan dan hikmat yang ada Raja Salomo miliki, dia merasakan kekosongan dan segala yang dia miliki itu seperti tidak berarti. Salomo ini mengakui ada sesuatu di luar dunia,
yaitu yang Tuhan telah tempatkan di dalam hati manusia, dan bahwa Tuhan penciptalah yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat memahami pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita lanjut bacaan firman Tuhan di Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai ke 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik pada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Di sini katakan, kita dapat menikmati hidup itu bukan karena kita hebat atau karena reward untuk kita, tapi itu semua karena adalah pemberian Allah. Di sini dikatakan di Pengkhotbah, saya akan katakan nasib semua orang itu sama, yaitu baik kaya maupun miskin. Itu ada di Pengkhotbah 9. Kita lanjut lagi di bacaan Pengkhotbah 12 ayat 13. Di sini akhir kata dari penutup pengkhotbah dari Salomo. Akhir kata dari segala didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Di sini sebelum akhir dari kata Salomo dikatakan, hanya berpedoman pada firman Tuhanlah kita ini akhirnya dapat menemukan arti nilai hidup kita yang sesungguhnya. Di penutup ini saya akan kasih satu quote dari Rick Warren dengan diambil dari bukunya The Purpose Driven Life. Dia menjelaskan tujuan hidup orang Kristen itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Kita itu harus memulainya dengan Tuhan, karena kita itu dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan untuk tujuannya dan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kita tahu, untuk kemuliaan Tuhan, kita ini harus mempunyai arti yang bernilai dari Tuhan. Tuhan ini ingin kita itu membawa dampak positif bagi semua orang di sekitar kita. Karena dengan bersama Tuhan yang tadi kita nggak mengerti arti nilai kehidupan kita yang penuh dengan kehampaan, semua itu terasa kosong, atau katakan kita ini adalah manusia yang gagal di dalam kehidupan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah melihat kamu kaya atau miskin, karena hidup bernilai itu bukan diukur dari kekayaan, kepintaran apapun itu, tapi Tuhan ingin dari nilai-nilai kehidupan kita, yaitu karakter kita, yang dimana Tuhan katakan kita ini dari tidak ada, dari nothing menjadi something, yaitu dari tidak ada sesuatu menjadi sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita semuanya tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkanlah kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpanglah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi bagian di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.